Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ta'ala wa tarakina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi al-kiram wa jami'il mursalin wa ila jannati al-muqarrabin wa ila jami'i tabi'in tabi'in wa junna ila awliya ilahi makan wa ila jami'i muhaddisin mufassirin khusus syekh muqaddam wa syekh Abdul Qadir Jilani wa syekh Al-Rasul syekh Al-Qutubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Al-Din al-Mahalli wa syekh Al-Masyudi wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Asy-Syaukani wa syekh Mahmud al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Mahrawi wa syekh Tahir bin Ashur wa syekh Mutawalli Sya'ri wa syekh Tantawi wa syekh Az-Zubairi wa syekh Muhammad Ali wa syekh wa syekh Rahib wa khususan laki Bisri Mustafa Rambang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik tenggone surah Ali Imran ayat 7. Kita keterangan tasik enten beberapa sing kirang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Huwa utawi Allah iku allazi zat anzala kang nurunaken sapesi allazi alaika ing atase sira. Nurunaken alkitaba ing kitab. Iku minhu setengah saking kitab ayatun utawi pira-pira ayat muhkamatun kang terang dilalai. Hunna utawi ayat iku mul kitabi dadi punjere kitab. Wa ukharu lan kang weneh mutasyabihatun kang jomboh. Fa amal ladzina mongko anapun utawi wong-wong fi qulubihim kang iku tetep ing dalam pira-pira atine alladzina zayghun utawi mengleng. Fayattabi'una mongko ngetut mbureni sapa si alladzina ma ing barang tasyabah kang jomboh sapa si minhu saking kitab ibtigha al-fitnati krana nyuprih fitnah wa ibtigha ta'wilihi lan nyuprih ta'wile ma tasyabaha wa ma ya'lamu lan orang ngerti ta'wilahu ing ta'wile ma tasyabaha illallahu angin sapa Allah warrasikhuna utawi wong-wong kang tumancep fil ilmi dalam ilmu iku yaquluna padha ngucap sapa sira sihun amanna iman sapa kula bihi kelawan mata syabaha kullun utawi saben-saben suwiji min indi kullun utawi saben-saben suwijine minal muhkam wal mutasyabih iku min indi rabbina saking ngersani pangeran ingsun wa ma yazakkaru lan ora nrimo pitutur illa ulul albab kejaba sapa wong kang duweni akal. Kita wasyaripun ayat 7. Ya Allah Ta'ala iku kang nurunaken kitab Quran marang Nabi Muhammad. Kang kitab mau ayat-ayate tegese terang dilalai. Ana kang mutasyabihat tegese ora terang dilalai. Angel maknane kaya kawitane surat lan liyah-liyane. Wong-wong kang atine miring dheweke padha ganduli zahire ayat mutasyabihat murih fitnah lan murih tafsire ayat miturut atine dhewe ing mongko ora pirsa tafsire ayat mutasyabihat mau kejaba Allah Ta'ala dhewe dene wong kang padha jeru ilmune dheweke cukup padha matur kawula sedaya pitados dhateng ayat mutasyabihat sedaya wau saking kersane pangeran orang nerimo pitutur kejaba wong-wong kang padha duweni akal. Huwa Allah, dialah Allah allazi yang anzala menurunkan alaika kepada kamu alkitab kitab yaitu Al-Qur'an
Minhu di antara isinya Al-Qur'an itu ayatun muhkamatun. Ayat-ayat muhkamat. Ummul kitabi itu adalah punjer. Itu adalah pokok isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna mereka berkata aman nabi, kita iman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kullu min indi rabbina, semua itu dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Di dalam pertemuan sebelumnya, saya ini sampun mantun keterangan dari awal sampai akhir, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kalau jelaskan malih sehingga ayat ini kita ulang kedua kalinya. Ini sampun kalau terangkan bahwasanya di dalam ayat Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nopo ayat muhkamat niku? Ini sampun diterangkan bahwasanya ayat muhkamat itu adalah al-wadhi'ud dalalati allati la iltibasa fiha ala ahadin. Ayat sing jelas maknane, sing tidak ada kerancuan di dalamnya bagi siapapun. Pun jelas. Ini surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk, kitab itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fi, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas, gak ada keraguan sama sekali. Semua orang mengerti, mboten enten sing bingung napa maknane. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas. Tenggone wingi ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang menggambar kamu, yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu kaifa yasha, sekehendak Allah. Jelas. Orang tidak bingung, orang wis maca niku sudah mengetahui apa maksud ayat itu. Oke, kata ini diterangkan termasuk tentang Nabi Isa juga. Tenggone surah Az-Zukhruf ayat 59 ini sampun kula terangaken jelas kalau Nabi Isa itu adalah utusan untuk Bani Israel. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu napa? Allazi lam yazhar ma'nahu. Ayat sing boten jelas maknane. Walam yatadah al-muradu minhu. Boten terang maksude napa bisa babi at-ta'arrudi bainadz zahiri wal makna al-muradi minhu. Sebab koyok-koyok ada pertentangan antara lahirnya ayat, antara zahirnya ayat dengan makna yang dimaksud. Ini sampun kula contohno. Sing paling populer nggih Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu zat yang maha pengasih, itu 'alal 'arsy istawa. Orang memaknai kalau secara letterlock bersemayam di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Itu mutasyabihat, bingung ya napa maksudmu bersemayam di atas arsy, itu bingung. Kita memikirkan itu bingung. Lek bersemayam itu maksudnya lungguh, berarti duwe bokong, sesuatu nggih wong duwe bokong iso lungguh. Makane biyen jenengan lek eling usum lampor jarine wonge gak duwe dengkul, wonge gak duwe bokong. Kirangan. Cuman itu bagian dari ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu nggih mutasyabihat. Mosok Gusti Allah duwe tangan, apa maksudnya tangan? Itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Tenggone mriki nggih banyak tentang Nabi Isa yang termasuk bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing bingung maknane. Bingung maksudnya itu seperti apa? Sebab
kesannya ada pertentangan dengan apa yang dimaksudkan. Zahirnya ayat niku koyok-koyok bertentangan dengan maknanya. Mungkin enten sing tanglet. Mungkin enten sing muskil teng atine. Kok ayat Al-Qur'an iki ono sing muhkamat, ono sing mutasyabihat. Gak digawe muhkamat ae sing cek gak bingung-bingung. Nah, mungkin kan ada pertanyaan seperti itu. Kok ati ono ayat mutasyabihat bareng umpama dikei ayat muhkamat tok. Ini kan orang tidak akan bingung dengan maksud ayatnya. Sebab oleh ayat muhkamat itu kan sudah jelas maknanya. Orang paham maknanya apa. Tidak ada kerancuan sama sekali. Barang kena ayat mutasyabihat, wong bingung. Kenapa kok orang-orang itu kenapa kok tenggone Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat? Nah, pasti di antara kula kali panjenengan ada yang mempunyai pertanyaan kayak ngeten tenggone ati. Dan itu sudah ditulis oleh ulama di zaman dulu. Kula maos kitab sing jenenge Tafsir Al-Marahi. Tafsir Al-Marahi niki dipun karang kali Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi. Niku setiap kali kita mau ngaji kita selalu tawasul. Salah satu nama yang kita tawasulin niku Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi. Terkenal dengan nama Syekh Al-Marahi. Al-Marahi itu nama sebuah desa tenggone daerah Mesir mriko. Beliau ini, ulama ini lahir tenggone Mesir tahun 1883. Wis suwe banget 1883. Untuk ukuran tahun jadi sudah 100 tahun lebih. Sudah 100 tahun lebih, 140 tahun, ya sekitar segituan. 142 Pak sih lahirnya. Meninggalnya tahun 1152. Teng Tafsir Al-Marahi, nggih. Ulama asal Mesir, kuliah tenggone Al-Azhar, sekolah teng Al-Azhar meriku. Tenggone tafsirnya itu dia katakan waqad yahturu 'alal bali su'alun. Mungkin bisa jadi ada pertanyaan, ada pengkhawatiran, ada rasa janggal di dalam hati seseorang, ada pertanyaan yang terlintas di benak seseorang. Apa pertanyaannya? Wa huwa lima kana fil Qur'ani mutasyabihun la ya'lamuhu illallah warrasikhuna fil ilmi. Imam Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marahi niku dawuh, mungkin ada pertanyaan. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat? Yang mana ayat mutasyabihat itu gak ono sing ngerti maknane kecuali Gusti Allah dan kecuali orang yang mendalam ilmunya, warrasikhuna fil ilmi, dan orang yang mendalam ilmunya. Kenapa tenggone ayat Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat, yang mana ayat mutasyabihat itu sing ngerti namung Allah dan warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Lanjutan keterangan, walima lam yakun kulluhu muhkaman yatasawa fi fahmihi jami'un nasi. Kenapa kok Al-Qur'an itu gak kabeh ae gawe ayat muhkamat sehingga semua orang bisa memahami maknanya? Umpama kabeh muhkamat kan semua orang bisa memahami maknanya. Yatasawa fi fahmihi, sama semua fahamnya. Jami'un nasi, semua manusia. Wa huwa qad nazala hadiyan. Padahal Al-Qur'an turun itu, salah satu tujuan Al-Qur'an turun itu adalah memberikan petunjuk bagi manusia. Kenapa kok gak dikei muhkamat tok? Kenapa kok harus ada mutasyabihat? Berikut dikatakan wal mutasyabihu yahulu dunal huda liwuqu illa bisi fi fahmihi. Padahal ayat mutasyabihat itu justru menghalangi hidayah karena dapat menimbulkan kerancuan dalam memahaminya. Jenengan maos Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, itu kan pasti bingung. Ya apa maksudnya gini? Gusti Allah bersemayam di atas arsy. Itu pasti bingung kalau memaknai secara terlebih. Kenapa harus seperti itu? Justru dengan adanya ayat mutasyabihat, padahal dengan adanya ayat mutasyabihat itu menghalangi hidayah karena menimbulkan kerancuan. Akhirnya orang-orang rancu dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Lanjutannya wa fathibabil fitnati fi ta'wili li ahli ta'wili, dan membuka ruang fitnah, membuka pintu fitnah dalam penafsirannya bagi orang-orang yang menafsiri.
Itu ketika kita membaca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ulama berbeda pendapat sehingga di antara ulama-ulama itu berbeda pendapatnya sangat banyak sekali. Ya, ada yang mujassim, ada yang membayangkan Allah itu mempunyai bentuk jisim tubuh. Ada yang seperti itu. Akhirnya orang menimbulkan fitnah. Nah, kenapa kok seperti itu? Kok harus ada ayat mutasyabihat? Dijawab kali Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marawi, ajaba al-ulama wan hadza bi ajwabi kasiratin. Ulama-ulama itu menjawab hal ini dengan jawaban yang banyak. Ada 3 jawaban ulama kenapa mengenai ayat Al-Qur'an itu ada ayat mutasyabihat. Jawaban yang pertama, inna fi inzalil mutasyabihi imtihanan liqulubina fit tasdiqi bihi. Sesungguhnya di dalam turunnya ayat-ayat mutasyabihat, imtihanan, menjadi ujian. Ono ayat mutasyabihat itu imtihanan, sebagai ujian liqulubina, bagi hati kita, fit tasdiqi bihi, untuk membenarkan hal itu. Mungkin kalau terangkan malah. Idlau kana ma jaa fil kitab bima'qulan wadihan la syubhata fiha li ahadin. Terus Imam Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Marawi, sebab sekiranya apa yang terdapat dalam kitab itu seluruhnya dapat dipahami dengan akal, umpama kabeh nanggone ayat Al-Qur'an itu bisa dipahami dengan akal, la tasbihan fihi li ahadin, tidak ada keraguan padanya bagi siapapun. Fama kana fil imani bihi syai'un minal khudu'i li amrillahi wa taslimi li rusulih. Pasti iman kepada Al-Qur'an tidak lagi mengandung unsur ketundukan kepada perintah Allah dan kepasrahan kepada Rasulnya. Kenapa kok ayat itu ada yang mutasyabihat? Sebab ayat mutasyabihat itu ujian bagi hati kita. Apakah kita bisa membenarkan isi Al-Qur'an itu? Kok semoga ayat itu semuanya muhkam? Jawaban yang pertama, yo kuwabe wis jelas, tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada keraguan untuk berpikir, tidak ada kerancuan. Wong pasti iman kabeh, pasti tunduk kabeh wong wis jelas. Lah, onone ayat mutasyabihat itu sebagai ujian bagi hati kita. Contoh yang paling contoh salah satu ujian bagi kita. Kalau kalian panjenengan sudah setahun lebih piro nggih, lagi sakniki Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, hampir setahun setengah saben malam Jumat kliwon maca surah Al-Kahfi. Saben Jumat kliwon maca surah Al-Kahfi dan tidak pernah libur sama sekali. Cuman benjing malam Jumat kliwon benjing niku enten acara. Cuman nggih kula mboten purun prenten. Kula nggih berharap enten sing mimpin liyane lah mungkin. Kula berharap ngoten, tapi duka enten acara teng pondok teng Kediri ketika malam Jumat Kliwon niku nggih Kamis niku malam Jumat Kliwon niku enten acara teng Kediri. Kula biasa niku ndugi. Terus kula lek acara rutinan kados ngoten niku mboten asal prei panjenengan. Kula enggak ada acara malam Jumat Wage niku sudah berjalan kurang lebih mungkin 13 tahun atau 14 tahun. Niku mboten tahu prei sama sekali. Masih kula tinggal haji, masih kula tinggal umroh tetap berjalan. Lah kula berharap malam Jumat Kliwon benjing nggih ngoten. Masih yang benjing misale kula sios dugi nggih mungkin pun enten sing gentosi. Cuman misale nggih kula berharap enten lah sing gentosi, tapi nggih tasik kirang 2 minggu lagi. Kirang 2 Kamis. Nggih, Kamis niki Kamis maneh. Kamis iki Kamis malih nggih. Lah kula kali panjenengan ketika membaca surah Al-Kahfi niku kan lek iso angen-angen sak maknane. Ya mbo iso angen-angen sak maknane mbo enggak ya. Cuman kula panjenengan lek maca Al-Kahfi lek iso angen-angen sak maknane. Itu di bagian pertengahan surah Al-Kahfi, tenggone ayat 60 sampai ayat 82, itu kan diceritakan tentang kisah Nabi Khidir. Ya, kita anggap nabi, ulama berbeda pendapat apakah Khidir itu nabi atau bukan. Cuman masyhur dianggap Nabi Khidir ngoten lah. Kisah nggih dicerangkan teng mriku kisah Nabi Khidir karo Nabi Musa.
Niku enten teng ayat 1 sampai 82. Niku lek jenengan apa isok maca Quran kali angen-angen sak manane itu ana sing mutasyabihat, ana sing angel. Yes, insyaallah pun masyhur kabeh lah, pun paham kabeh, pun ngerti kabeh, Mas yo gak ngerti pase sing endi ayate ketika maca Quran, maca Al-Kahfi itu, tapi kan kita semua sudah tahu ada 3 perkara yang mana Nabi Musa nggih gak oleh takon, akhirnya tetap takon marang Nabi Khidir. Nabi Khidir pertama lampa-lampa ketemu kapal, terus kapalnya dibolongi. Kapalnya dibolongi. Lha kok kapal dibolongi? Ini gak oleh takon kok takon. Terus ono kejadian yang kedua ono arek cilik terus dipateni. Lah arek cilik kok mbok pateni apa? Terus yang ketiga, ketika Nabi Khidir kalau Nabi Musa itu masuk nang sebuah desa ini ku berharap ono wong sing menjamu dia, tapi wong desa itu medhit kabeh. Akhirnya gak ono sing menjamu dia, gak ada menjamu beliau berdua. Lalu ono tembok omah kabeh roboh terus didandani. Terus marang Nabi Musa matur marang Nabi Khidir, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Tenggone ayat 77. Mbok menawa jenengan ngersakaken Nabi Khidir, jenengan saged njaluk buruan teko apa benakno tembok niki. Nah, di antara 3 perkara niku mang sing paling muskil, sing paling mutasyabihat niku kan mateni anak kecil. Niku kan mutasyabihat. Orang mikir, loh, orang arek cilik gak melakukan kejahatan apa-apa kok dipateni. Ini kan mutasyabihat. Jenengan iman napa mboten dengan ayat itu? Harus iman kan? Kudu iman, gak iman yo kafir. Gak iman marang isi di kitab Al-Qur'an. Gak iman yo kafir. Cuman ini mutasyabihat. Jadi akhirnya napa? Orang berpikir, oh ditakwili, oh Nabi Khidir diberi keistimewaan, tahu lek meni arek cilik iki lek gede dadi gak soleh, jadi maksiat marang Allah, durhaka marang Allah, akhirnya cilik dipateni. Ada yang mentakwilkan seperti itu. Ya kan mutasyabihat, wong arek cilik kok dipateni. Ini ulama-ulama lagi bingung. Tapi ini adalah imtihanan, ini adalah ujian bagi hati kita. Apakah membenarkan kisah itu atau tidak? Ada yang mentakwilkan ngeten. Yang berhak sing nopo nggih. Yang berhak menentukan nyawa manusia ini sinten? Allah kan? Allah. Cuman Allah mendelegasikan, memberikan tugas kepada makhluk lain yang bernama malaikat. Siapa sing mencabut nyawa? Israel untuk mencabut nyawa makhluk. Kan sing njabut nyawa kan malaikat Israel. Nah, apa bedanya ketika dalam kasus itu sing dikongkon jabut nyawa duduk malaikat Israel tapi Nabi Khidir. Wong yo padha-padha makhluke Gusti Allah. Malaikat Israel yo makhluke Gusti Allah. Nabi Khidir yo makhluke Gusti Allah. Yo kalau wis jabut dikongkon padha-padha dikongkoni Gusti Allah. Malaikat Israel jabut nyawane wong dikengken Gusti Allah. Nabi Khidir dikongkon mateni arek cilik memang ya dikongkon Gusti Allah. Itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita mau membenarkan Al-Quran apa tidak? Imtihanan di kulubina. Ini mutasyabihat itu. Bingung. Angel maknani, angel fahamani. Wong ana arek cilik kok dipateni. Tapi itu adalah ujian bagi kita. Oh, Nabi Khidir diberikan wewenang oleh Allah. Wong sing memberikan nyawa iku nggih Gusti Allah. Sing mencabut nyawa hakikat tinggi Gusti Allah. Ketika anak kecil niku mang sing ngengken Gusti Allah gak ngongkon malaikat Israel tapi ngongkon Nabi Khidir, salah nang ndi? Wong nggone Gusti Allah dewi. Itu pemahaman yang pertama. Jadi kenapa ayat mutasyabihat itu ada? Itu adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita apakah kita bisa membenarkan isi Al-Qur'an. Itu yang pertama. Sing nomor kali. Inna fi wujudi fil Qur'ani hafizan li uqulil mu'minina ila nadhari fihi kaila tad'ufa wa tamuta.
Sesungguhnya adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran merupakan pendorong bagi akal orang-orang yang beriman untuk memikirkannya. Dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, orang-orang sing gelem berpikir, niku mikir, iki maksudnya gimana nih? Lek pun pasti kan mboten nate mikir. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, wis jelas. Mboten perlu berpikir. Tapi dengan adanya ayat mutasyabihat, wong-wong sing mau berpikir itu akan berpikir, apa maksudnya ayat ini? Sebab nopo? Lek mboten berpikir, nggih, maka akal itu akan melemah dan mati. Kok ono wong nggih wis uripe mboten tahu mikir blas. Dia akan melemah dan mati. Mboten jalan, akalnya, otaknya tidak berjalan. Makanya sekolah, ngaji nggih mikir, itu agar otak kita itu diasah. Termasuk di ngaji kalau ngeten iki mengasah pikiran. Oh iya ternyata ngoten takwili. Lah, idza sahlu al-jaliyu la amala lil aqli fihi. Lek di kuwaben iku gampang karo jelas, maka tidak akan memberikan pekerjaan bagi akal. Lek kuwabe wis nang surga, wis karek enak itu. Makanya hidup ini penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan masalah agar otak kita itu bekerja. Sebab lek gampang ya tidak akan memberikan apa-apa bagi akal. Wa idza lam yajid al-aqlu majalan lil bahsi. Sebab apabila akal tidak menemukan ruang untuk meneliti, maka dia akan mati. Makanya kita harus berpikir agar otak kita tidak mati. Lah, lanjutan keterangan, waddinu a'azu syai'in 'alal insani. Agama itu adalah sesuatu yang paling mulia bagi manusia. Sugih kaya apa, nggih? Duwe jabatan setinggi apa? Kalau agamanya rusak, napa maneh sampai syirik, itu ujung-ujungnya dia nanti akan masuk neraka. Jadi agama itu yang paling mulia di sisi manusia. Jenengan misalnya gak sugih-sugih nemen, iya nang gone dunya ya koyo ngene-ngene ae, tapi lek agamane apik, maka nanti akan kita mendapatkan kemuliaan di hari akhir. Lah, fa iza dha'ufa aqluhu fi fahmihi dha'ufa fi kulli syai'in. Lek akale wong niku mang lemah dalam memahami sesuatu, maka dia akan lemah dalam segala hal. Kok ono orang akalnya itu lemah, dia juga mengalami kelemahan berpikir dalam segala hal. Makanya perintahnya Allah tenggone mriki wa min samma qala warrasikhuna fil ilmi. Gusti Allah dawuh tenggone ayat 7 niki warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Bukan warrasikhuna fid din, duduk orang-orang yang mendalam agamanya, tidak. Sing ditekankan Gusti Allah tenggone ayat niki warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Kenapa kok ditekankan ilmunya? Li'annal ilma a'ammu wa ashmal. Sebab ilmu itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Makanya niku banyak di antara sekian orang-orang yang mu'alaf, orang-orang sing asline agamanya lain terus dia masuk Islam. Tentu dia masuk Islam karena mendapat hidayah saking Gusti Allah. Tapi hidayah itu tidak turun begitu saja. Ada prosesnya. Salah satu dari proses hidayah sing orang-orang yang warrasikhuna fil ilmi itu karena dia berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang ketuhanan, akhirnya dia pindah dari agama yang dulu terus akhirnya dia masuk Islam. Niku kata. Kalau boleh kita sebut ya, kalau pulau boleh nyebut orang-orang seperti Deddy Corbuzier. Ini kan juga wong bodoh ya. Ini kan Deddy Corbuzier orang pintar. Dia berpindah dari agamanya dahulu terus masuk Islam karena dia berpikir ternyata agama Islam ini lebih logik dari Deddy Corbuzier. Lebih masuk akal daripada agama saya. Tentu tanpa menjelekkan agamanya yang dahulu. Akhirnya Deddy Corbuzier pindah masuk Islam karena dia
berpikir dengan menggunakan ilmu. Begitu juga Dian Sastrowardoyo, ya bolehlah kita sebut mboten napa-napa. Dhek pinter, dhek mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Filsafat. Pinter dhek. Dhek masuk Islam itu juga berpikir menggunakan ilmu pengetahuannya, menggunakan ilmunya. Nggih tentu ya ana wong sing mlebu Islam gak karena berpikir karena kape rabi soalnya bojone Islam terus kene kudu Islam lek kepingin rabi akhirnya mlebu Islam. Ya sama-sama dapat hidayah juga. Cuman jalarannya beda. Sing siji karena dia berpikir dengan menggunakan ilmu, sing loro soalnya kape rabi. Ya, itu nggih wis urusan dewe-dewe. Cuman kalau orang yang menggunakan ilmunya itu dia masuk Islam. Nggih ini memang dari Corbuzier terus Dian Sastrowardoyo dan yang lain sebagainya kan banyak juga artis-artis sing masuk Islam. Cuman yo kan gak kabeh masuk Islam itu nggih karena ilmunya. Yo cuman nggih wis pokoke oleh hidayah lah, wis pokoke oleh hidayah tapi Gusti Allah. Lah, famir rahmati an ja'ala fid dini majalan li bahsil akli bima auda'a fihi minal mutasyabih. Maka sebagai rahmatnya Allah menjadikan dalam agama ruang bagi akal untuk meneliti apa yang telah Allah letakkan di dalam ayat-ayat mutasyabih. Izbahsuhu yastazlimu an-nadhara fid dilalati al-kauniyati. Karena menelitinya menuntut penggunaan dalil-dalil kauniyah wal barohinil akliyah dan bukti-bukti rasional wa wujuhid dilalati dan berbagai bentuk petunjuk liyasila ila fahmihi wa yahtadiya ila ta'wilihi agar akhirnya akal dapat memahaminya dan mendapat hidayah dalam menakwilkannya. Dengan ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat mutasyabihat, orang itu mau berpikir tenang itu akan meneliti tentang ayat-ayat mutasyabihat itu. Meneliti dari dalil-dalil tanda-tanda alam, dalil-dalil kauniyah, bukti-bukti rasional dan berbagai bentuk petunjuk. Salah satu yang paling membingungkan sampai saat niki ayat Al-Qur'an. Niku teng surah An-Naml ayat 38 sampai ayat 40. Surah An-Naml ayat 38 sampai ayat 40. Kalau kalian panjenengan pun paham kabeh kisah, pun ngerti kabeh kisah, bahkan dari kecil kita sudah tahu kisah ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman, iku kepingin mindah singgasananya Ratu Balqis. Teko Ratu Balqis, omahe singgasana Ratu Balqis di daerah yang lain dipindahkan nanggone kerajaan Nabi Sulaiman. Bayangkan, singgasanae niku saged teko daerah kono, iku pindah nanggone kene. Masuk akal apa mboten? Ayo, pikir secara akal, masuk akal apa mboten? Mboten. Sampeyan mindah mik, ya sampeyan mindah iki mawon. Sampeyan pindah iki nanggone Juanda kono ae. Iso tak mboten? Langsung dipindah lho nggih. Kan mboten saged. Lah iku malah singgasananya yang pindah. Tapi kalau kalian panjenengan kudu iman. Lah, orang-orang yang berpikir rasional seperti ilmuwan itu meneliti hal ini. Sampai sekarang ilmuwan itu meneliti bagaimana teknologi teleportasi. Teleportasi itu memindahkan barang dari satu daerah, dari satu tempat ke tempat yang lain secara utuh. Niku sampai sekarang ilmuwan itu meneliti. Al-Quran sudah memberikan kabar, Al-Quran sudah memberitahu bahwasanya di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pernah memindahkan singgasana Ratu Balqis dari daerahnya Ratu Balqis nanggone kerajaan Nabi Sulaiman. Barangnya dipindah. Coro akal sampai saat niki itu belum terjadi. Gak iso. Sampai sekarang teknologi itu belum ada. Tapi 50 tahun yang lalu, 1975, jenengan pasti ya ana sing wis lahir, ana sing cilik, kula mawon durung lahir, nggih. Wis cocok. Aja dawa-dawa 1975, saya enggak mboten napa-napa. 1975, 50 tahun yang lalu mawon, cek enak. Itu kita tidak pernah terlintas dalam pikiran kita ngaji sing koyo ngeten,
terus direkam, terus langsung live streaming, langsung iso didelok teko daerah mana saja yang mempunyai jaringan internet. Ya kan mboten enten pikiran koyo ngoten. Bahkan dalam 50 tahun yang lalu, kula kali panjenengan mungkin ono sing wis lahir, ono sing durung lahir, sing wis lahir mungkin gak bakal ono pikiran ono barang cilik sak genggam iso digawe nelpon, bahkan iso ketok wajahe. Kan gak mungkin. Biyen ono telepon sak gedene sakmono, telepon omah. Ono telepon omah. Mari ono telepon omah, ono handphone gedene sakmono. Handphone gedene sakmono. Mek iso telepon ambek iso SMS tok. Sakniki wis iso video call. Wis iso video call. Dawe kono teko Mekah nang ngene kene omong-omongan iso gawe video call. 50 tahun yang lalu. Bayangan kok ngoten tidak ada. Gak mungkin iso. Gak mungkin iso. 50 tahun yang lalu, pemane 100 tahun yang lalu, nggih. Bayangan kayak ngoten, teknologi kayak ngoten di dalam benak orang itu tidak akan ada. Gak ngarah iso. Tapi Al-Qur'an sudah memberikan kabar bahwasanya di era zaman Nabi Sulaiman, iku Nabi Sulaiman iso mindah singgasane Ratu Bilqis nang gone kerajaan Nabi Sulaiman. Bukan tidak mungkin 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi paket itu wis ngirim paket-paketan langsung ditele langsung pindah ngono nang ngene omahe sapa. Bahkan manusia mungkin meneh-meneh ku wis gak perlu pesawat, gak perlu apa-apa, mlebu nang ngene ruangan terus langsung pindah ngono ae. Kayak film Star Trek, Star Wars itu kan ada fiksi ilmiah, bener itu fiksi. Cuman kan fiksi ilmiah. Bukan tidak mungkin hal itu nanti ada. 50 tahun yang lalu jenengan sing sampun umur 50 ke atas, ketika tahun 75 atau tahun 80 kan tidak membayangkan kalau 40 tahun lagi, 50 tahun lagi teknologi sudah berkembang sedemikian pesat. Mungkin ketika teknologi itu sudah ada, kula kali panjenengan wis gak nututi. Wis panjenengan gak nututi, wis gak menangi. Tapi bisa jadi suatu hari nanti barang itu itu teleportasi, barang teko kene dipindah nang gone sampai teko Mekah itu kondisinya tetap sama. Mungkin suatu hari bisa terjadi. Sudah dikhabarkan oleh Al-Qur'an. Wong sing gelem mikir itu dia akan berpikir ya apa ya iki carane. Ya termasuk nih kemang orang-orang ilmuwan itu. Ini sampai sekarang berpikir ya apa ya carane mindah barang iki ya. Saat ini telepon WA sembarang kali suara iso dikirim. Ya bukan berarti meneh iso suatu saat mungkin saged mawon mindah orang. Bahkan niki ada penemuan terbaru tidak mungkin niki mboten masuk mosok sih iso. Tapi dalam waktu dekat itu sudah ada teknologi TV jenengan kan enggak ada TV nang omah. Niku lek senang gone kono iku sing disuting niku masak. Kan keluar aromanya. Niku ambune kok sampai nang gone kamar sampean. Itu teknologi itu sudah dikembangkan. Loh ya apa ya iso ngono. Tapi orang yang berpikir, ya bayang ngono. Ana wong masak di video, direkam apa live terus baunya itu akan sampai nang gone wong sing duwe TV ku mang. Secara akal tidak mungkin tapi teknologi sudah dekat itu. Teknologi itu sudah dekat. Artinya apa? Segala bentuk isi Al-Qur'an yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah itu orang-orang yang mau berpikir niku selalu berpikir ya apa carane iso kaya ngeten iki. Termasuk kisah Nabi Sulaiman. Niku yang kedua. Yang ketiga, innal anbiya'a bu'isu ilan nasi kafatan. Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Lah, wa fihim al-alimu wal jahilu. Ummate Nabi iku ya ana sing alim, ana sing awam. Wazakiyu wal balidu. Ana sing cerdas, ana sing bodoh. Jenenge tiyang kathah. Umat nabi-nabi itu umat nabi dalam hal ini umat Kanjeng Nabi Muhammad niku ya ana sing alim, ana sing awam, ana sing cerdas, ana sing bodoh. Wa kana minal ma'ani al-hikami at-taqiqati ma la yumkinu at-ta'biru anhu bi ibarati takshifu an haqiqatihi. Nah,
ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu terdapat makna-makna hikmah yang sangat halus yang tidak mungkin diungkapkan dengan ungkapan yang benar-benar menyingkap hakikatnya. Ono ayat-ayat sing gak iso dipahami oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Wong sing awam, napa meneh wong sing bodoh niku gak iso memahami san. Sing iso memahami faju'ila fahmu hadza min hazil khasyati. Sing iso memahami hanya orang-orang yang khusus, wong sing alim, wong sing cerdas. Lah, wa umira al-amatu bi tafwidil amri fihi ila Allah. Diperintahkan bagi orang yang umum, wong sing awam menyerahkan maknanya kepada Allah. Ono ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Wis jenengan ngomong wong awam wis gak usah mikir jero-jero. Wis maknane kula pasrahno teng Gusti Allah, pokoke kula iman. Ngono wis enak dadi wong awam niku, wis mboten nanti mikir jero-jero. Loh, Nabi Sulaiman mindah singgasana ya apa? Wis kula percaya pokoke. Wah, ayat Al-Qur'an kula percaya. Aman Nabi, saya iman. Dengan ayat-ayat mutasyabihat, saya iman. Makanya itu mriwan dikatakan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Wis kula iman. Jadi apa saja nggih tenggone Al-Qur'an nggih ono hal-hal sing memang tidak bisa dipahami oleh orang umum. Wong umum lek panjenengan gak iso memahami, wis kula iman, kula pasrah maknane kali Gusti Allah. Jadi, kenapa ada ayat mutasyabihat? Ya karena hal itu tadi. Kenapa harus ada ayat mutasyabihat? Karena memang ada 3 alasan itu tadi. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan riwayat hadis Sahih Muslim, kula tingali Sahih Muslim teng hadis Sahih Muslim juz kali hadis nomor 2605 teng mriku hadis riwayat Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah membaca ayat ini. Di ayat itu niki. Terus ngene iki sing wingi badhe kula aturaken. Terus Kanjeng Nabi matur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika allazina sammahumullahu fahdharuhum." Nabi ketika setelah membaca ayat ini, terus Nabi niku matur, "Lek awakmu meneh ndelok wong-wong sing mengikuti ayat-ayat mutasyabihat." Nggih, "Idza ra'aitum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu." Kalau kamu besok nanti melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, faulaika allazina sammahumullahu fahdharuhum. Maka orang-orang itulah yang dimaksud sammahumullahu, sing diarani nanggone ayat ini. Napa sing diarani? Niki fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun. Ada kesesatan, condong kesesatan di dalam hatinya. Menilai awakmu delok ana umat kok mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka itulah yang dimaksud oleh Allah nanggone ayat ini. Fahdharuhum, maka hindarilah mereka. Lah, ada temriki diriwayataken, diceritakan langsung mawon kula critakno, nggih, mboten kula waca. Abi Ghalib itu pernah suatu ketika niku melampa sore bersama Abu Umamah. Abu Umamah ini salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Abu Umamah numpak himar, numpak jaran, numpak keledai Abu Ghalib niku melampah. Terus suatu ketika nggih, karena melakukan perjalanan, beliau berdua ini teko nang Masjid Damaskus. Marno nang Masjid Damaskus itu faiza ra'usun mansubatun. Kedua orang ini melihat kepala-kepala yang menancap nanggone pager-pager. Jangan terus nggih pancen seperti itu. Jadi ono sirah-sirah nggih, kepala yang terpenggal itu mancep nanggone gampangane nang pager-pager masjid. Terus mari langsung tanglet. Sinten sing tanglet? Faqala tanglet sapa Abu Umamah nggih. Mahadzar ru'usu. Sirahe sapa iki? Hadhihi ru'usu khawarijun yuja'u bihi minal Iraqi. Ada yang menjawab, penduduk situ menjawab, iki adalah kepalane wong-wong Khawarij teko Irak. Jadi Irak nang Damaskus. Damaskus itu Suriah.
orang-orang Khawarij nggih teko Irak. Faqala Abu Umamah kila benar syarru qatla tahta dhillis samai. Itu adalah anjing neraka. Itu adalah anjing neraka, itu adalah anjing neraka, itu adalah orang-orang terjelek yang terbunuh di bawah langit. Nggih kula terangaken. Tuba liman qatalahum faqataluhu. Beruntunglah orang yang membunuh mereka dan yang terbunuh oleh mereka. Kenapa? Sampai Abu Mama itu mengatakan itu 3 kali. Yaquluha salasan. Summa bagia. Kemudian dia menangis. Fakultu, kamu ucap sapa ingsun Abi Khalid, ma yuki kaya Abu Umamah. Kenapa engkau menangis wahai Abu Umamah? Qala rahmatan lahum. Saya kasihan dengan mereka. Innahum kanu min ahli islami fa kharaju minhu. Sesungguhnya dia itu dulunya Islam terus dia keluar dari Islam. Orang-orang Khawarij, ini menurut cerita ini, itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, sehingga akhirnya mereka menakwilkan ayat-ayat itu sesukanya, sehingga akhirnya orang-orang Khawarij itu bahkan membunuh Sayyidina Ali. Jenengan bayangkan, jenengan bayangkan, Khulafaur Rasyidin niku enten sekawan, ada 4. Itu 3 orang itu wafat karena dibunuh. Hanya Abu Bakar As-Siddiq mawon sing sedo karena sampun sepuh, sampun tua, sampun sakit-sakitan meninggal. Tapi 3 penggantinya Khulafaur Rasyidin yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu terbunuh. Bahkan cucu Kanjeng Nabi Sayyidina Husain itu juga dibunuh. Sing mateni nggih wong Khawarij. Makanya dikatakan iki mang Abu Umamah gila benar. Terus akhirnya Abu Umamah membaca ayat ini, terus kali maca surah Ali Imran ayat 105, fakultu terus Abu Khalid tanglet ya Abu Umamah hum haula'i. Apa mereka yang dimaksud? Nggih orang-orang Khawarij niku mang. Terus Abu Umamah jawab na'am. Yo. Terus akhirnya Abu Khalid tanglet asyai'un taquluhu bi ra'yika am syai'un sami'tahu min Rasulillah. Sampean berpendapat kayak ngene ini pendapat sampean dhewe apa krungu teko Kanjeng Nabi? Apa jawab Abu Umamah? Inni idzan la jariun. Lek iki pendapatku dhewe aku celaka. Gampangane koyo ngoten. Lek iki pendapatku dhewe aku iki wong sing lancang. Bal sami tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku krungu iki teko Kanjeng Nabi Muhammad. Ghairu marratin gak sepisan. Wala marrataini tidak 2 kali, wala salasin tidak 3 kali, wala arba'in, wala khamsin, wala sittin, wala sab'in. Gak kurung pisan pindho, gak ping 3, gak ping 4, gak ping 5, gak ping 6, gak ping 7, saking akeh. Kemudian Abu Umamah mengatakan wa wadu'a usbu'aihi fi uzunaihi. Terus Abu Umamah itu menaruh 2 jari-jarinya nanggone nutup kupinge, nggih. Faqala wa illa fasummata. Lek aku mbicuk kupingku cek tuli. Kalau saya berbohong biar telinga itu tidak bisa mendengar. Sampai ngomong koyo ngoten. Akhirnya Abu Umamah matur nggih, sumaqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tafarraqat Banu Israil ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan. Wahidatun fil jannah wa sairum finnar. Yang satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Wala tazidanna alaihim hadzal ummat wahidatan. Dan sungguh akan ditambah nanggone umat ini menjadi 1, ditambah siji maneh wahidatun fil jannah wa sairum finnar. Sing siji mlebu surga, sing liyane mlebu neraka. Hadisnya kan terkenal. Cuman sing terkenal dede niku. Lek niki kan dadine Bani Israil ku 71, ditambah wong Islam ditambah siji dadi 72. Cuman sing terkenal hadisnya itu saking sahabat Auf bin Malik. Auf bin Malik itu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Tu sing siji mlebu swarga, sing 70 mlebu neraka. Waftaraqat an-nasara ala isnataini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Fawahidatun fil jannah wa ihda wa sab'una finnar. Sing siji mlebu swarga, sing 71 mlebu neraka. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang mana jiwaku berada di genggamannya.
lataftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Sungguh umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis ini kan jenengan sering kepirang. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wasnatani wa sab'una finnar. Sing siji bakal mlebu swarga, sing 72 bakal mlebu neraka. Faqila ya Rasulullah man hiya? Terus enten sing tanglet sahabat, sinten Kanjeng Nabi sing mlebu swarga niku mang? Kanjeng Nabi jawab, Kanjeng Nabi matur al jamaah. Akhirnya nopo? Niki nggih termasuk koyo ayat mutasyabih. Niki nggih bingung oleh nerangno ulama niku. Sehingga ulama ini ono sing ngitung, ono sing saking fanatiknya terhadap golongannya, sing mlebu swarga ya golonganku tok. Liyane golonganku gak mlebu swarga. Ono sing saking fanatik karo ahli sunnah wal jamaah akhirnya berpendapat Syiah gak masuk swarga, Khawarij gak masuk swarga, Wahabi gak masuk swarga. Niku saking fanatik terhadap golongannya. Niku orang pada mengklaim dirinya, sing Wahabi mengklaim dirinya bagian dari al jamaah. Bahkan ono sing saking NU nih seolah-olah sing mlebu sing NU niku ya ahli sunnah jamaah ya NU tok. Niku ya saking kebajute oleh fanatik karo NU. Sehingga anggap hanya golongannya saja yang masuk surga. Liyane mlebu neraka. Sing mlebu surga mek golonganku tok. Niki nggih mutasyabihat, tapi bukan ayat. Cuman bingung oleh ulama memaknai hadis ini pendapatnya sangat banyak. Cuman kula sing sreg. Mungkin jenengan kan bingung ya apa ya maksudnya berarti wong Islam ono sing mlebu neraka. Wong Islam mari mlebu neraka. Ya opo iki? Ibadah, salat, haji wis barang kalir wis poso kok ya cek mlebu neraka. Ya kan wahidatun fil jannah nggih. Wasnatani wasab'una finnar. Sing siji golongan mlebu swarga, sing 72 golongan mlebu neraka. Awak dhewe sing termasuk siji tapi 72. Kita kan bingung. Cuman ada pendapat sing enak menurut kula. Pendapat ini diungkapkan pendapatnya ulama kontemporer, ulama modern. Syekh Ramadan Al-Buti. Jenengan mungkin pernah dengar Syekh Ramadan Al-Buti niku Masya Allah. Wajahnya itu teduh gitu. Lek ningali niku teduh sangat. Kalem ngoten. Ulama kelahiran Turki tapi sedo teng Damaskus Suriah, nggih. Ulama kelahiran Turki tahun 1929, wafat tahun 2013. Wafatnya ketika beliau ngisi ngaji tenggone masjid nanggone Damaskus Suriah. Lho, padha Damaskus kali ceritoi Abu Ghalib kali Abu Mamah. Lah, pendapat ini kok ecoh niki. Niki kalau kerungu pendapat ini, dan ini bukan pendapatnya Syekh Ramadan Al-Buti saja. Imam Asy-Syaukani, ulama-ulama salaf itu ada yang berpendapat juga sama seperti ini. Artinya bukan pendapat baru, pendapat ada ulama-ulama yang berpendapat sing dimaksud hadis niki itu bukan berarti ono kelompok Islam sing mlebu swarga siji, sing 72 mlebu neraka, mboten seperti itu. Jadi maksudnya hadis ini kuwabeh umat ket zamane Kanjeng Nabi Muhammad iku diarani umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pokok setelah Nabi Muhammad diutus dados nabi, Kanjeng Nabi diutus itu kan bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk semua alam, untuk semua rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Kanjeng Nabi ini kan diutus untuk semua manusia, gak koyok Nabi Musa, gak koyok Nabi Isa, gak koyok Nabi Sulaiman, gak koyok nabi-nabi yang lain yang hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat manusia di dunia ini. Tadi sejak Nabi Muhammad diutus status Kanjeng Nabi, itu semua umat itu adalah umat Nabi Muhammad. Nah, umat itu terbagi menjadi dua. Ono ummatud dakwah, ono ummatul ijabah. Ummatud dakwah niku napa? Umat sing sejak diutusnya Nabi Muhammad itu harus diberikan dakwah tentang kedatangan Nabi Muhammad dan benarnya Islam. Jadi kuwabe termasuk wong-wong Kristen zaman sakniki, wong Hindu, wong Buddha, wong Konghucu, kuwabe itu termasuk umat Kanjeng Nabi. Tapi ummatud dakwah.
umat yang diberi dakwah, diberi pengetahuan, diberi paham iki lho Kanjeng Nabi akhir zaman. Tapi gak kabeh umat dakwah itu menjawab ngiyowi. Ono umat dakwah, ono umatul ijabah. Umatul ijabah itu adalah umat yang menjawab tentang kebenaran Nabi Muhammad terus dia masuk Islam. Jadi kabeh niki sing ono nang dunya saiki itu adalah umat dakwah. Umat yang diberi dakwah kalau ada nabi akhir zaman yang bernama Muhammad membawa kitab suci bernama Al-Qur'an, agama Islam. Awak niki dakwah didakwahi, diberitahu Islam iki sing bener, Kanjeng Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Tapi gak kabeh iku ngiyoi, gak kabeh jawab iyo. Sing umatul ijabah hanya orang-orang Islam. Lah, ya wong siji niku umatul ijabah, ya Islam itu sing fawahidatun fil jannah. Maksudnya Syekh Ramadan Al-Buti dan yang lain itu seperti itu. Jadi maksudnya itu bukan kelompok, bukan sekte, bukan paham, bukan aliran, tidak. Tapi al jamaah sing mlebu swarga ya Islam iku mang. Sebab selain Islam itu juga termasuk umat Kanjeng Nabi, cuman dia itu termasuk umatul dakwah, bukan umatul ijabah. Lah sing fawahidatun fil jannah yaiku umatul ijabah, sing ngiyoi, sing benerno Kanjeng Nabi, sing benerno Al-Qur'an, sing agamane Islam, ora syirik. Lah sing wasnatani wasabuna finnar itu adalah orang-orang yang tidak membenarkan Kanjeng Nabi. Jadi lewat keterangan yang ini, kula kali panjenengan tidak fanatik terhadap satu golongan. Gak fanatik kuwi iki golonganku sing bener liyane mlebu neraka, enggak. Sing bener yo Islam. Pun cekap sematan. Ini cukup panjang, hampir 1 jam sampai ini bro. Panjang keterangan ini sangat panjang sehingga besok insyaallah tas nggih ngaos, insyaallah ngaos mboten prentun nggih besok tentang berdoa, nggih tentang doa agar kita tidak menjadi orang yang condong kepada kesesatan. Pun kesempatan mugi-mugi dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah